Halo sahabat Grafika, masih jumpa lagi di Grafika Multimedia. Baiklah, di sini saya akan membuat video yaitu tentang mereview video tentang soundcard V8S, yang mana di soundcard ini adalah bisa digunakan secara live untuk perekaman ataupun menyanyi ataupun membuat video, mengambil video. Nah, seperti digunakan untuk cover video dengan gitar, video menggunakan lagu-lagu seperti apa gitulah, yang suaranya bisa bikin jernih. Nah, oke, langsung saja, tidak usah basa-basi, karena kemarin saya sudah membuat video unboxingnya, apa isi dalam soundcard ini. Sekarang kita tinggal mereview dan bagaimana cara menggunakan soundcard V8S yang sudah dilengkapi dengan Bluetooth ini. Wow, keren. Ayo kita saksikan berikut ini. Baiklah teman-teman, langsung saja ini kita akan mencoba menggunakan fungsi-fungsi dari Live Soundcard V8S ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita tekan di tombol power agak lama hingga nyala biru. Nah, ini sebenarnya sudah nyala karena ini sudah dilengkapi dengan baterai yang ada di dalam ini, dan kualitas di baterai ini bisa sangat panjang, bisa digunakan sampai 3 atau 4 hari. Wow, sungguh sangat keren sekali, portable. Kalau mau dinyalakan Bluetoothnya tinggal pencet 1 kali. Nah, ini Bluetooth sudah nyala. Namun karena saya akan menggunakan live, ini Bluetoothnya saya matiin aja. Kita akan menggunakan ini konektor-konektor yang ada di samping bodi ini ya. Untuk langkah yang pertama yaitu kita akan menyambung mic BM800-nya, karena di sini saya menggunakan BM800, jadi saya akan menggunakan BM800-nya. Namun jika teman-teman tidak mempunyai BM800, bisa menggunakan dengan mic clip-on ya, seperti ini. Bisa menggunakan mic clip-on seperti ini, atau juga bisa menggunakan dynamic mic. Dynamic mic itu yang modelnya seperti ini, yang seperti untuk pidato di masjid-masjid atau di mana yang ya umumnya kebanyakan. Oke, langsung saja saya pasang BM800-nya di sini. Kita tancapkan dulu. Nah, kita colokkan dulu. Kemudian ini, karena ini menggunakan jack 3,5 mm, maka saya akan menancapkan di kondensor mic. Nah, oke, sudah terpasang. Kemudian saya akan mengambil headset. Mana headset saya? Headset ini adalah sebagai untuk monitor. Saya menggunakan headset ini. Ini sebenarnya juga bisa digunakan sih, tapi saya hanya akan mencoba saja dengan menggunakan kondensor mic ini. Oke, di kabel headset ini menggunakan jack 3,5 mm. Ini bisa kita colokkan di headset ini atau bisa di speaker earphone ini ya, sama saja fungsinya. Saya akan mencoba di headset ini saja. Oke, dan ini sebenarnya ini sudah masuk jack. Nah, oke, ini sebenarnya sudah masuk ya. Mungkin teman-teman belum mendengar suara saya ya. Masih suaranya ini karena di HP saya masih saya colokkan dengan mic clip on. Nah, jadi suaranya masih biasa, tapi di sini sudah terdengar sangat merdu sekali. Oke, langsung saja saya akan mencoba mencolokkan, menghubungkan soundcard ini ke HP saya. Oke, langsung. Oke, di HP ini adalah sebagai media perekamnya. Kita colokkan bisa di line 1 atau line 2. Kita masuk ke HP di line 1 atau line 2, ini adalah sebagai media perekamnya ya, alat untuk merekamnya. Bisa suara langsung live on ke video HP ini. Oke, kita mencoba menyambungkan ke sini. Saya cabut ya, jacknya clip on saya cabut. Saya ganti dengan jack ini ya. Saya ganti dengan jack yang ada di sini. Nah, ya. Ini nanti akan saya tancapkan ke HP, saya colokkan di HP, di headsetnya HP.
tes ceknya. Udah terdengar di HP ya? Tes cek, 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 tes ceknya. Ini volume mic. Saya mencoba untuk menaikkan volume ekonya. Cek, tes, cek, satu. Satu dicoba. Oke? Sudah terdengarkah? Nah, satu dicoba. Oke, kita masuk ke pengaturan. Ini saya akan memperlihatkan tadi ya. Nah, yang ini ke BM800-nya ini. Kemudian yang ini ke head. Kemudian yang putih ini adalah ke HP yang saya gunakan untuk merekam ini. Ya, merekam ini di sini HP-nya. Oke, kita lanjut ke fungsi-fungsi berikut. Nah, saya turunkan kameranya. Nah, maaf ada noise-nya karena kabelnya kurang kenceng ini jacknya colokannya. Oke, udah ya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu di sini. Untuk yang ini adalah volume mic. Ini saya besarkan. Cek, cek, halo, cek, halo, 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 cek. Halo, 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 tes 1, 2, cek, halo, halo. Nah, oke. Kemudian ini volume ekonya. Volume eko kita coba tes, halo. Ekonya tidak ada. Satu, tes, cek, cek, cek. Checking. Nah, sudah terdengar. Kemudian di sini ada, di sini ada treble-nya. Oh, kelihatan enggak ya? Oke, kita mencoba treble-nya nih. Tes, cek. Oke. Cek, satu. Tes, cek, satu, tes, cek. Nah, treble-nya kita naikkan. Satu, tes, cek. Cek, satu, cek ya, kerasa banget ya, suaranya renyah begitu kalau menggunakan treble ini. Kemudian kita naikkan bassnya, cek, satu, tes, cek, satu, mantap sekali bassnya ya, satu. Oke, kemudian ini adalah volume record, ini adalah suara yang masuk ke HP alat perekam kita. Ini kalau kita merekam ini posisinya harus full ya, posisinya harus full. Kalau tidak di-fullkan bagaimana? Maka suara yang masuk ke rekaman atau ke HP itu akan kecil. Kita coba kecilkan ya. Satu tes. Satu tes, cek, satu tes. Meski di monitor saya masih terdengar besar, tapi di dalam perekaman HP ini terasa kecil. Kemudian ini musik yang mana tadi sudah saya sampaikan, ini untuk musik yang masuk ke sini, misalkan merekam dengan menggunakan gitar atau merekam dengan cover gitar. Nah, ini bisa di sini. Kalau kita kecilkan di sini musiknya juga akan mengecil. Kemudian kalau kita besarkan juga musiknya akan besar itu. Kemudian di sini monitor, ini adalah untuk memantau suara yang keluar dari sound card ini sehingga kita bisa memonitor. Ini adalah hubungannya dengan suara yang ke headset atau ke earphone yang ada di sini di volume monitor ini. Oke, kita langsung mencoba tombol satu persatu seperti yang saya sulit untuk menjelaskan ini. Oke. Ini ada tulisan elektro, kita mencoba seperti apa elektro itu. Halo, satu tes suara dicoba. Satu tes. Nah, jadi jadi suara elektro ini adalah Nah, baik. Untuk elektro ini tadi adalah berfungsi untuk
apa ya, mengepaskan suara yang seperti kaset yang jundet itu. Kalau untuk DJ itu menggunakan elektro ini, jadi gelombang suaranya jadi naik turun seperti ngelokor-ngelokor itulah. Nah, kemudian ini ada pitch bend. Nah, pitch bend ini kita mencoba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi pitch bend ini adalah digunakan untuk suara-suara, bisa merubah suara perempuan, bisa merubah suara anak kecil, bisa merubah suara laki-laki yang besar. Nah, jadi fungsi-fungsinya ini ketika kita pencet satu kali, suaranya seperti ini. Padahal ini saya bersuara biasa, tidak saya buat-buat. 1, 2, 3. Nah, ini adalah suara anak laki-laki. Padahal saya itu bersuara biasa. Jadi kaya dene wong lanang. Kaya cah cilik-cilik kae lho. Oke. Kita pencet satu lagi ya. Kita pencet satu lagi di pitch bend. halo. Nah, ini adalah suara laki-laki yang besar. Padahal suara ini tidak saya buat-buat. Ini suara langsung dari ini. Oke, kita pencet satu lagi ya. Nah, ini adalah suara anak laki-laki yang kecil. Saya bersuara dengan biasa-biasa saja. Itu ya. Oke, kita cek satu lagi. Nah, ini adalah suara female, perempuan. Oke, perempuan ya. Satu lagi. Oke, oh ini satu. Udah, kita lanjut ke shockwave. Shockwave ini digunakan untuk apa ya? Cek satu. Wah, suaranya jadi sangat menggema. Oke, shockwave ini ketika kita menggunakan echo, ini diputar echo kecil aja, suaranya echonya sudah nendang banget ya, mantap dan agak basah seperti itu. Kalau coba saya menonaktifkan di shockwave-nya, satu tes, nah suaranya kering ini. Kemudian saya akan mencoba mengaktifkan shockwave-nya, cek satu, nah sudah muncul ya. Kita nonaktifkan, kita coba echo-nya dibesarkan. Nah, echo besar ini sudah muncul tapi belum nendang banget. Kita coba mengaktifkan shockwave-nya. Cek satu. Nah, suaranya begitu sangat renyah, menggema dan basah. Nah, suara enak didengar. Kita tinggal bisa men-setting di echo-nya. Kita kecilkan echo-nya aja dulu ya. Tes cek. Nah, oke. Kemudian volume musik dan monitor. Kita akan mencoba dengan menggunakan HP. Nah, bentar. Volume musik ini adalah untuk mengatur seberapa besar musik yang masuk. Kita akan mencoba. Ini sudah saya tancapin ke akustik instrumen. Ini saya hubungkan ke komputer saya. Nah, saya hubungkan ke komputer saya dan saya akan mencoba memutar musik dari sini. Ya, kita cek untuk musik yang masuk. Oke, ini sudah saya putar dan musiknya ini sudah main. Nah, musiknya sudah main, namun karena ini volumenya masih volumenya di sini masih saya kecilkan, jadi belum terdengar musiknya yang masuk. Baik, langsung saya perbesar musiknya. Nah, oke, sudah terdengar mic yang masuk, musik yang masuk.
sebentar. Saya sudah memutar musiknya, namun belum terdengar suara musik yang masuk ke dalam headset saya ataupun ke dalam rekaman ini, karena di sini masih saya kecilkan di musiknya. Kita perbesar. Oke, sudah mulai terdengar ya. Oke, kita mencoba langsung ke karaoke aja ya. Cek. Keywordnya sudah kita hidupkan. Cek satu. Tes cek. Nah. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya. Oke. Ini kita kecilkan mic-nya, suara volume. Oke. Kita langsung lanjut ke mic. Kita akan pause dulu lagunya. Oke. Tadi di Talkway ini sudah, kemudian di mic, suara mic-nya ya. Suara mic tes 1. Nah, suara mic ini lebih ke suara agak gimana ya, ngebep gitu ya, suara kayak ada di horn seperti itu. Kemudian ini di silent tes 1. Nah, ini adalah untuk musik karaoke-nya. Ketika di musik yang masuk itu ada stereo, kemudian biasanya yang di L itu vokal, kemudian yang di sebelahnya itu musik, maka ini akan bisa menjadikan jadi karaoke. Kemudian yang di .g ini adalah seperti untuk broadcast itu ya, ketika kita bicara musiknya langsung berhenti secara otomatis, namun ketika kita diam ini mic-nya akan muncul kembali. Kita mencoba, kita nyalakan di musiknya. Oke, kita nyalakan musiknya ya. Kemudian kita mencoba mencet .g ini. Tes 1. Nah, suaranya tenggelam. Oke, teruntuk sahabatku yang ada di Jakarta juga di mana-mana, saya kirimkan lagu-lagu seperti ini ya. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Nah, jadi seperti itu adalah suara .g. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu share. Share ini suara apa nih? Oh, tepuk tangan ya. Share ini adalah suara tepuk tangan. Kemudian embarrass. Suara burung hantu. Seperti itu ya. Kemudian ada gun. Nah, ini suara tembakan. Nah, itu. Kemudian ada the shape. Ini apa ya? Suara apa ya? Wah, memalukan. Nah, seperti itu. Kemudian ada debut. Nah, debut ini saya coba. Ternyata suara musik. Suara kiss. Ya, suara kiss yang panjang. Kemudian ada lock. Tertawa ini. Kemudian ada slap. Oh, tepuk tangan. Slap. Oke. Ada pay attention. Oh, ternyata ini juga musik. Suara kiss yang kedua. Nah, ini suara kiss lagi. Kemudian song 1. Slow rock lagunya. Jam, slow rock. Oke. Kemudian song 2. Oke, dan seperti itu. Oke, langsung saja kita akan mencoba karaoke menggunakan audio ini ya. Kita akan mencoba lagu bernyanyi ini, tetap masih menggunakan sound card ini ya.
Ini soundcardnya belum saya lepas. Oke, ini kalau mau merekord atau merekam, recordnya ini dalam posisi full ya, harus dalam posisi full. Kemudian musik ini diatur dan disesuaikan, ini monitor untuk memonitor kita. Oke, kita mencoba musik. Ini, kita mencoba. Oke. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Agar engkau bahagia, rela ku melepasmu, turutilah kehendak orang tuamu. Selamat berpisah sayang, ku kirim doa, semoga engkau bahagia sepanjang masa. Sudah kehendak takdir kita berdua berjumpa dan berpisah, berpisah pula aku tak berdaya. Oke, itulah tadi kira-kira review kita hari ini. Wow, sangat mantap sekali. Dengan memakai soundcard soundcard V8S, wah sudah bisa rekaman secara live dengan suara yang jernih, ya, tidak melokot-lokot. Sangat bagus sekali. Ini rekomendasi sekali buat kamu semua. Oke, saksikan lagi video yang berikutnya. Saya bakalan akan membuat tutorial video-video yang lain, tentunya yang lebih bagus dari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman terdekat Anda. Oke, terima kasih. Sekian dari Grafika Multimedia. Selamat buat teman-teman.